yang bisa kita ambil dari cerita ini? Apa pesan moral yang bisa kita ambil daripada cerita ini? Yang kita ambil dari cerita ini pesan moralnya adalah junjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Utamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Dahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Pilih perintah Allah daripada perintah yang lain. Bukan berarti kita mengabaikan perintah atasan, bukan berarti kita mengabaikan perintah pimpinan. Tapi ingat, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang, ketika seruan Allah Subhanahu wa taala datang, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang, tidak ada panggilan yang lebih berharga melainkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hayya 'alas shalah, itu adalah panggilan Allah. Tinggalkan semua aktivitas, lakukan salat, ingat Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bekerja di ladang silahkan bekerja di ladangnya, yang bekerja di sawah silahkan bekerja di sawahnya, yang bekerja di kantor silahkan bekerja di kantornya, yang bekerja di sekolah silahkan bekerja di sekolahnya, yang bekerja sebagai pedagang silahkan bekerja sebagai pedagang. Tapi ingat, ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang, ketika surat Allah Subhanahu wa taala datang, tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan ladangmu, tinggalkan usahamu, tinggalkan kantormu, tinggalkan dagangmu, tinggalkan sekolahmu. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemputlah kebahagiaan dengan salat. Jemputlah kesuksesan dengan salat. Jemputlah ketenangan dengan salat. Demi Allah, tidak ada ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kesuksesan di luar salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak tulisan yang kita temukan, baik dia di pinggir jalan maupun di Facebook. Salatlah, karena berapa banyak orang yang sudah masuk ke dalam kubur, mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Mumpung nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri. Selama ini kita tinggalkan salat, ayo dari sekarang kita perbaiki salat kita. Banyak rintihan-rintihan orang yang sudah meninggal, mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk beramal soleh. Ini direkam di dalam Al-Quran. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Ya Allah, kami telah mendengar. Ya Allah, kami telah melihat. Kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, kami akan mengerjakan kebaikan, kami akan mengerjakan sholat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jikalau seandainya ditangguhkan ajalku, nyawaku walau hanya sebentar, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah, niscaya aku akan beramal saleh. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Jika ajal seseorang sudah tiba, qala rabbi irji'un, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan mengerjakan amal kebaikan yang selama ini aku tinggalkan. Aku mengerjakan sedekah yang selama ini aku tinggalkan. Aku akan mengerjakan salat yang selama ini aku tinggalkan. Aku akan mengerjakan puasa yang selama ini aku tinggalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah rintihan orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Tapi sayang, seribu sayang, rintihan itu tidak dapat berharga, tidak ada gunanya, yang akhirnya adalah hanya sebagai penyesalan.